Halo semua, siapa sih yang gak tahu dengan makanan berwarna merah dan pedas satu ini? Yap, cabai. Sensasi pedas dan panas dari cabai dapat membuat orang yang memakannya merasa ketagihan. Bahkan, hampir semua orang Indonesia akan menambahkan cabai atau sambal di setiap makanannya. Katanya, kalau nggak pedas, ya belum nikmat. Tahukah kamu bahwa cabai memiliki banyak jenis dan tingkat kepedasan yang berbeda-beda? Setiap orang juga memiliki kemampuan untuk menahan rasa pedas yang berbeda pula. Banyak orang yang menganggap semakin merah warna cabai, maka akan semakin pedas rasanya. Tapi, apakah benar begitu? Lalu, dari mana sebenarnya rasa pedas pada cabai itu datang ya? Jika kamu termasuk orang yang berpikir bahwa tingkat kepedasan cabai ditentukan oleh warna merah pada cabai, kamu harus nonton video ini sampai selesai ya. Karena di video kali ini, ilmu giziku akan membahas seputar mitos dan fakta pada cabai. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan cabai dapat memiliki rasa pedas? Jawabannya adalah karena adanya kandungan kapsaisin pada cabai. Kapsaisin merupakan senyawa aktif dalam cabai yang dapat menimbulkan rasa pedas dan panas ketika kamu memakannya. Namun, berbeda dengan rasa pahit, asam, asin, dan manis, sensasi atau rasa pedas yang kita rasakan bukanlah rasa yang dapat dideteksi atau dikenali oleh lidah. Rasa pedas merupakan sensasi yang ditimbulkan oleh kapsaisin yang dapat merangsang atau mengaktifkan sejenis sensor neuron pada tubuh yang disebut dengan transient receptor potential phenyloid 1 atau TRPV1. Lalu, apa yang terjadi pada tubuh ketika kita mengonsumsi cabai? Ketika kamu makan cabai, mulutmu akan terasa seperti terbakar dan sensor pada tubuhmu akan mengirimkan sinyal pada otak. Kemudian, otak akan berpikir bahwa mulutmu benar-benar terbakar dan dalam keadaan yang berbahaya, sehingga otakmu akan mengalami reaksi dengan cara membantu tubuhmu untuk mengeluarkan keringat dan matamu mulai mengeluarkan air mata agar dapat membantu suhu tubuhmu kembali normal. Jadi, warna merah pada cabai itu nggak ada hubungannya dengan tingkat kepedasan pada cabai ya guys. Warna merah pada cabai itu disebabkan karena adanya kandungan zat likopen pada cabai, sedangkan rasa pedas yang dihasilkan oleh cabai disebabkan oleh senyawa kapsaisin. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang akan terjadi jika kita terlalu banyak mengonsumsi cabai? Benarkah makanan pedas dapat menyebabkan apendisitis atau radang usus buntu? Sebelum itu, mari kita mengenal apendisitis terlebih dahulu. Menurut Smeltzer pada tahun 2002, apendisitis adalah peradangan infeksi pada usus buntu atau appendix yang terletak di perut kuadran kanan bawah. Apendisitis disebabkan karena adanya penyumbatan pada lapisan usus buntu, sehingga bakteri akan berkembang biak dengan cepat dan menyebabkan terjadinya infeksi atau peradangan. Namun, klaim yang menyatakan bahwa dengan mengonsumsi biji cabai dapat menyebabkan apendisitis itu tidak benar ya. Menurut riset dari Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, dari keseluruhan kasus radang usus buntu, terdapat sekitar 0,05% kemungkinan kasus usus buntu yang disebabkan oleh makanan. Tahukah kamu, di balik sensasi pedas yang dihasilkan, cabai ternyata memiliki banyak manfaat yang baik untuk kesehatan? Menurut sebuah studi berbasis populasi ekstensif yang diterbitkan di British Medical Journal pada tahun 2015, dapat diketahui bahwa dibandingkan dengan mereka yang makan makanan pedas kurang dari sekali seminggu, mereka yang mengonsumsi makanan pedas 6 atau 7 hari seminggu menunjukkan pengurangan resiko relatif 14% dalam total kematian. Selain itu, ternyata makanan pedas dapat membantumu untuk menurunkan berat badan loh. Kok bisa ya? Menurut Hayley Robinson, seorang ahli diet klinis di Piedmont Atlanta Hospital, kapsaisin dapat membantu meningkatkan suhu pada tubuh, sehingga akan meningkatkan metabolisme dan membantu membakar kalori lebih cepat. Selain itu, Hayley juga mengatakan bahwa kapsaisin
telah terbukti dapat bekerja sebagai endorfin yang akan membantu mengurangi resiko depresi atau stres. Wah, keren juga ya ternyata. Guys, apakah kamu pernah mendengar kalimat seperti "kamu lagi sariawan ya? Pasti karena kurang makan cabai tuh." Emangnya apa sih hubungan cabai dengan sariawan? Sariawan sendiri merupakan keadaan di mana bibir atau di dalam mulut mengalami peradangan akibat infeksi dan kekurangan zat gizi, terutama vitamin C yang berfungsi untuk menjaga kesehatan gusi dan mulut. Oleh karena itu, banyak orang yang menganjurkan kita untuk mengonsumsi cabai ketika mengalami sariawan karena kandungan gizi pada cabai yang kaya akan vitamin C-nya. Namun, cabai bukanlah satu-satunya pilihan untuk mengobati sariawan ya guys. Masih banyak jenis makanan yang mengandung vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan gusi dan mulutmu. Contohnya seperti buah jeruk, kiwi, stroberi, dan tomat. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari informasi-informasi yang beredar mengenai makanan pedas alias cabai ya. Walaupun terbukti cabai memiliki banyak manfaat bagi tubuh, namun kamu juga perlu ingat bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak akan memberikan hasil yang baik ya guys. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Nakesha Alia Mahira dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa.